dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sida Aulia Kotrunada, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara semester 2 dengan NIM 125127007. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sesuatu fenomena yang sedekat dengan anak muda zaman sekarang, yaitu Korean Wave atau Hallyu. Atau lebih jelasnya, pengaruh K-pop terhadap ketahanan sosial budaya dalam bela negara jika ditinjau dari perspektif Pancasila dan UUD 1945. Kalau kita lihat sekarang, hampir setiap hari kita menemukan konten-konten berbau K-pop di media sosial, seperti lagu-lagu K-pop yang trending di TikTok yang setiap hari kita lihat keluar di FYP kita, atau drama-drama Korea yang viral di Netflix atau di iQIYI, sampai fashion, makanan, bahkan cara berbicara anak muda sekarang yang ikut-ikutan menggunakan bahasa K-pop yang sedang gaul atau bahasa Korea yang sedang gaul. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya sekedar hiburan? Atau justru bisa memengaruhi ketahanan sosial budaya bela negara bangsa kita? Saya akan mengambil contoh fenomena yang benar-benar terjadi di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 dan 2 Februari 2025, ada grup K-pop Seventeen yang menggelar konser di Indonesia dengan tajuk Right Here World Tour di Jakarta International Stadium atau JIS. Konser ini dipadati oleh puluhan ribu penonton dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Tiket ini dihargai mulai dari 1 juta hingga lebih dari 3 juta dan terjual habis dalam kurun waktu yang sangat singkat. Di media sosial seperti X dan TikTok, banyak sekali penggemar yang membagikan pengalaman mereka. Ada juga yang mengaku menabung berbulan-bulan, dan bahkan ada juga yang mengaku menggunakan pay later untuk membeli tiket untuk menonton konser idolanya tersebut. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi saat konser Seventeen saja, namun saat konser Blackpink, NCT, BTS, EXO, bahkan TXT juga mendapat sambutan yang besar dan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Selain konser, penjualan album, lightstick, photocard, merchandise yang resmi itu terus meningkat. Bahkan sekarang mulai muncul kafe yang bertema Korea, ada juga festival-festival Korea, kursus bahasa Korea, bahkan komunitas dance cover yang mulai muncul di kota-kota besar di Indonesia. Di sisi lain, media juga menyoroti adanya perilaku fanatisme yang berlebihan. Misalnya, adanya fandom, perang antar fandom atau fan war yang akhirnya berujung pada saling menghina, ujaran kebencian, bahkan cyberbullying. Selain itu, di sisi lain, ada penggemar yang mengaku menghabiskan belasan bahkan ratusan juta untuk membeli album atau merchandise untuk mendapatkan photocard yang langka atau kesempatan untuk bisa video call bersama idolanya. Fenomena inilah yang menjadi menarik untuk dianalisis dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya, Korean Wave bukan berarti sepenuhnya negatif. Kita bisa belajar sesuatu dari Korea Selatan. Misalnya, bagaimana mereka berhasil mempromosikan budaya mereka ke seluruh dunia melalui musik, drama, film, dan industri kreatif mereka. Hal ini menunjukkan bahwa budaya juga bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang sama. Kita punya banyak sekali budaya seperti batik, wayang, angklung, tari daerah,
lagu daerah, hingga ratusan budaya lokal yang sangat kaya. Namun, masalahnya muncul ketika masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya luar daripada budaya Indonesia sendiri. Bahkan, tidak sedikit anak muda yang hafal seluruh nama anggota K-pop idolanya, tapi mereka ini belum tentu mengenal tarian tradisional dari daerahnya sendiri. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga menjadi tantangan. Keinginan untuk selalu membeli album terbaru, photocard, merchandise, tiket konser sering kali membuat seseorang mengeluarkan uang di luar kemampuan ekonomi mereka. Kalau dilihat dari perspektif Pancasila, fenomena ini masuk ke dalam beberapa sila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dikaitkan dengan konstitusi, pasal 32 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Artinya apa? Artinya Indonesia tidak pernah melarang masyarakat untuk menikmati budaya asing. Justru Indonesia terbuka terhadap perkembangan dunia, tetapi keterbukaan itu harus tetap diimbangi dengan upaya menjaga identitas budaya nasional agar tidak luntur. Jadi yang menjadi persoalan itu bukan K-popnya, melainkan bagaimana kita menyikapi budaya tersebut secara bijaksana. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, kita harus meningkatkan literasi digital agar kita tidak mudah mengikuti tren-tren tanpa berpikir panjang. Yang kedua, kita bisa mengenalkan budaya-budaya Indonesia kepada generasi muda melalui media sosial, festival budaya, atau berkegiatan di sekolah dan kampus. Yang ketiga, pemerintah perlu terus mendukung industri kreatif lokal sehingga budaya Indonesia juga bisa dikenal, seperti Korea Selatan mengenalkan Korean Wave atau Hallyu. Kalau bicara secara pribadi, saya juga memahami kenapa K-pop dan drama Korea begitu diminati. Musiknya itu loh berkualitas, terus penampilannya tuh menarik, dan industri hiburannya memang dikelola dengan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan Korean Wave ini membawa dampak positif seperti meningkatkan kreativitas, memperluas wawasan budaya, serta mendorong perkembangan industri kreatif. Namun di sisi lain, terdapat juga tantangan berupa lunturnya kecintaan terhadap budaya lokal, perilaku konsumtif, serta fanatisme yang berlebihan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu menyikapi fenomena ini secara bijaksana dengan tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Karena mencintai budaya asing adalah hak setiap orang, tetapi menjaga budaya Indonesia dan bela negara adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're